Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan dan anugerah yang jikalau kita hendak menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka sungguh tidak akan mampu kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang begitu banyaknya, yang begitu luasnya. Tetapi karena pikiran dan hati kita disibukkan dengan terus mengejar sesuatu yang di luar diri kita, mengejar ekspektasi kehidupan, sehingga apa yang kita miliki, apa yang nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita dan senantiasa hadir dalam setiap menit dan detik kehidupan kita, seolah itu tidak ada, seolah itu tidak berarti. Oleh karena itu tidaklah heran Allah menyindir kita semua, qalilam ma tashkurun, maka sungguh sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi sebuah poin penting agar di bulan Ramadan ini kita membersihkan jiwa kita, membeningkan hati kita, agar kita termasuk kepada golongan orang-orang yang pandai bersyukur setiap saat, setiap langkah kita, dalam setiap hembusan napas kita. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama, yaitu tentang menyucikan hati di bulan suci. Ada sebuah kisah yang menarik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan sebuah penekanan poin penting bahwa kebersihan hati itu menjadi sebuah penentu dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ada sebuah kisah seorang sahabat yang tidak masyhur, seorang sahabat yang tidak terlalu terkenal di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau dalam istilah sekarang itu seperti low profile, tidak terlalu menonjol kepribadiannya. Tetapi ada sisi yang unik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, lagi asik-asiknya ngobrol gitu, beliau langsung mengatakan sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Maka para sahabat pun pasti menunggu-nunggu. Kenapa? Karena janji surga ini keluar dari lisan utusan Allah, dari seorang nabi yang tidak pernah berdosa satu kali pun dalam kehidupannya. Maka ternyata datanglah seorang pemuda yang dimana selesai berwudu, terlihat jenggotnya basah sambil membawa sendalnya. Nah, ketika itu para sahabat pun heran. Kenapa? Karena ini kok orang nggak terkenal, biasa-biasa aja. Dan di hari berikutnya dalam sebuah pertemuan yang sama, mungkin selesai sholat wajib, kan biasanya mungkin kita kumpul-kumpul terlebih dahulu. Nah, Kak, Rasulullah mengatakan sesuatu yang sama setelah ngumpul-ngumpul dengan para sahabat itu, lagi asik-asiknya ngobrol. Beliau mengatakan lagi, akan datang seorang ahli surga. Maka ternyata yang datang itu adalah pemuda yang kemarin, yang wajahnya basah, jenggotnya basah karena setelah melaksanakan wudhu. Dan di hari yang ketiganya ternyata Rasulullah mengucapkan yang sama dalam majelis halakohnya itu, ya, di sela-sela obrolan dan pembicaraan, bahwa sebentar lagi akan datang seorang ahli surga.
Sampai tiga kali dalam waktu 3 hari berturut-turut Rasulullah menegaskan bahwa akan datang seorang penghuni surga, yaitu pemuda tadi yang dia low profile, tidak kelihatan kelebihannya, tidak menonjol di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata ada salah satu sahabat yang dia itu, ya mungkin bahasa kita tuh kepo gitu, gimana sih kok bisa sahabat yang jarang kumpul sama Nabi atau circle-nya itu nggak seakrab dan sekuat para sahabat yang lain yang senantiasa ada dalam majelis Rasulullah, kok ini sekonyong-konyong Rasulullah langsung memberikan sebuah label dia penduduk ahli surga. Maka ada salah seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Amr bin As. Abdurrahman bin Amr bin As ini merasa penasaran, amal apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menekankan 3 kali berturut-turut bahwa pemuda itu adalah seorang penduduk surga. Maka rasa penasaran pun menjadi sebuah energi gerak untuk Abdurrahman bin Amr bin As ini untuk berkunjung ke rumahnya dengan alasan ingin menginap, jadi tanpa ada sebuah penjelasan motif yang sebenarnya. Di hari yang pertama, di malam yang pertama, sahabat ini melihat gerak-gerik sahabat ini nggak ada amalan-amalan yang menonjol, sholatnya biasa aja, bahkan ketika malam di sepertiga malam tahajudnya biasa aja. Enggak membaca surat-surat yang panjang dalam durasi sholat yang panjang, biasa aja. Di hari yang kedua pun sahabat Abdurrahman bin Amr bin As ini melakukan riset penelitian, sama aja nggak ada amalan-amalan yang luar biasa. Sampai hari ketiga pun sahabat Abdurrahman ini nggak mendapatkan sesuatu yang amazing, sesuatu yang wah dari amalan-amalan yang dimana sahabat ini dijanjikan dan dijamin masuk surga. Maka ketika hari ketiga, maka sahabat Abdurrahman ini jujurlah ya kepada sahabat yang dijamin masuk surga ini, wahai sahabatku, sesungguhnya aku kesini ya bukan motif bertamu biasa, tapi sungguh ini didorong oleh rasa penasaranku, sebuah rasa aku ingin mengetahui amalan-amalan utama yang kau lakukan, karena sungguh aku menjadi saksi sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari dan 3 kali berturut-turut Rasulullah menegaskan kepada kita yang ada dalam majelisnya bahwa akan datang seorang penduduk surga. Kami pun merasa heran ya, karena ternyata engkau tidak terlalu familiar di kalangan kami. Maka apa sebenarnya amalan-amalan yang kau lakukan wahai sahabat sehingga engkau mendapat keutamaan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka apa yang dikatakan oleh sahabat tadi? Sahabat tadi mengatakan ini yang menjadi poin penting. Walaupun amalan-amalannya biasa, tetapi dari segi amaliyah batinnya, amaliyah hatinya, beliau ini memiliki keutamaan yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita lakukan, yaitu aku tidak pernah membenci seseorang, aku tidak pernah mendengki seseorang, aku tidak pernah memendam rasa dendam, kebencian terhadap saudaraku. Inilah menjadi poinnya, bahwa ternyata kebersihan hati dari iri, dengki, kemurkaan, dan penyakit-penyakit lainnya dari penyakit-penyakit hati itu menentukan kehidupan kita, surga kita ya di akhirat kelak, yaitu bagaimana hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati yang merongrong. Berarti poinnya adalah amalan-amalan hati itu tidak bisa kita pandang sebelah mata. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan amalan-amalan dohir, amalan-amalan yang terlihat, tetapi kita lupa untuk menengok hati kita, mengevaluasi amalan-amalan hati kita, karena inilah yang menjadi penentu. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Inna fi jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya qalbu. Nah, teori ini ya selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya dalam jasad seorang manusia itu ada segumpal daging, ya, ada sebuah organ yang dimana jikalau organ ini sehat, maka sehatlah, maka baiklah seluruh amalan-amalannya, amalan-amalan zahirnya, amalan-amalan anggota badannya. Tetapi ketika anggota badan ini, ya, dia itu rusak, dia itu kotor, maka akan rusak dan kotorlah semua amalan-amalan yang dia lakukan. Ala wahya qalbu, itu adalah hati. Jadi jikalau hatinya hidup, hatinya baik, maka seluruh gerak anggota badannya akan memancarkan kebaikan yang ada dalam hatinya. Lisannya akan mengatakan sesuatu yang penuh dengan kemanfaatan. Bahkan kita rasakan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah, walaupun secara retorika atau secara intonasi suaranya itu datar-datar saja, tetapi jikalau keluar dari hati yang punya energi iman yang kuat, punya koneksitas hati yang kuat dengan Sang Ilahi, maka akan memancarkan sebuah energi yang memberikan impact yang luar biasa, yang memberikan pengaruh bagi orang yang mendengarkannya. Inilah salah satu kekuatan hati yang hidup, hati yang penuh dengan cahaya keimanan. Oleh karena itu, kita melihat klasifikasi hati yang perlu kita amati bersama untuk bahan bermuhasabah diri. Karena salah satu nasihat dari salah satu sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab, beliau mengatakan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian itu, hitung-hitunglah amal-amalan kalian itu, cross checklah iman kalian itu sebelum amalan-amalan kalian dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Hal ini memberikan sebuah poin berharga bahwa untuk mengukur bekal akhirat kita, untuk mengukur sejauh mana sih amalan-amalan kita, sejauh mana sih keikhlasan kita, maka itulah dengan cara bermuhasabah, sehingga kita bisa menzoom out, melihat dari sudut pandang luar keadaan kita yang sebenarnya. Jangan sampai hal itu kita lakukan ketika di akhirat kelak, yang dimana tidak ada lagi kesempatan untuk merubah amal-amalan kita. Tetapi jikalau kita bisa membaca diri, membaca amalan-amalan kita ketika di dunia, nah ini bermuhasabah ini, nah ini memberikan sebuah poin bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan kita, untuk memperbaiki kehidupan kita. Maka para ulama mengklasifikasikan hati manusia itu menjadi 3. Yang pertama adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang dia itu tidak menghiraukan perintah-perintah Allah, tidak menghiraukan larangan-larangan Allah, dan sudah masa bodoh dengan titah-titah agama. Dia diberikan hati, tetapi hatinya sudah tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa memahami firman-firman Allah, tidak mau memahami kalam-kalam ilahi, tidak mau mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diberikan panca indera pendengaran, tapi pendengarannya tidak dipakai untuk mendengar kebaikan. Matanya diberikan penglihatan yang normal, tetapi dengan matanya itu tidak difungsikan untuk melihat sesuatu yang baik, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dia gunakan segala apa yang Allah berikan dari pemberian hatinya, panca indera dan lain sebagainya, itu bukan untuk beribadah kepada Allah, tetapi untuk bermaksiat kepada Allah. Maka sehingga itulah yang menjadikan hatinya menjadi mati, tidak bisa mendeteksi mana yang benar, mana yang salah. Satu-satunya yang menjadi pedoman hidupnya adalah dorongan hawa nafsunya. Maka di sini Allah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'alna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya kami menjadikan di dalam neraka jahanam itu adalah penduduknya dari jin dan manusia. Nah, ini indikatornya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati nurani, tetapi mereka tidak menjadikan dengan potensi itu memahami firman-firman Allah, memahami sabda Rasulullah. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan, tetapi penglihatannya tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran, tetapi mereka tidak mendengarkan dengan pendengaran itu kebenaran. Ulaika kal an'am. Nah, orang-orang yang mempunyai indikator seperti itu, yang tidak menggunakan hatinya, penglihatannya, pendengarannya dalam jalan yang benar, dalam kebaikan, dalam kebenaran, maka implikasinya adalah ulaika kal an'am. Mereka akan seperti binatang ternak. Bahkan Allah menegaskan di sini balhum adol, bahkan mereka akan lebih sesat daripada binatang ternak itu sendiri. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Contoh konkret dalam kehidupan kita, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim atau para pejabat yang korupsi, mereka tahu perbuatan itu jahat, mereka tahu perbuatan itu zalim, tetapi suara hatinya tersebut mereka kubur dalam-dalam dan mereka mengikuti dorongan hawa nafsu, ya, hawa nafsunya untuk melakukan korupsi dan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Atau dalam contoh real dalam kehidupan kita adalah bagaimana ternyata seorang ibu, ya, rela dan tega membuang anak yang baru dilahirkannya, padahal bayi itu nggak punya dosa apapun. Yang dosa itu ya emak bapaknya, ya, Islam melakukan hubungan tanpa nikah terlebih dahulu. Maka inilah yang menjadi sebuah pertanda bahwa ketika manusia menyimpang dari kebenaran, hatinya akan mati dan sinyal kebenaran yang ada dalam hati nuraninya itu hilang sirna begitu saja. Ketika melakukan sebuah dosa yang besar sekalipun, dia tidak merasa dosa, ya. Isinya ada istilah sejahat-jahatnya harimau, ya, itu tidak akan sampai makan seblak. Jadi istilah itu manusia yang diberikan hati nurani, tapi kok tega sampai membunuh anaknya, membuang anaknya, Masya Allah. Nah, itulah gambaran dari hati yang hati yang mati. Level yang kedua adalah hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini adalah kondisi seseorang yang ya 50-50. Saya masih ada kalanya hatinya sehat, ada kalanya dia eling, waras, tetapi ada kalanya dia error, ya, hatinya itu. Maka hati yang sakit ini indikasinya agar kita pahami bersama untuk mengintrospeksi diri kita, hati yang sakit ini adalah pasti di dalamnya ada sebuah penyakit hati yang merongrong jiwanya, yang merongrong keimanannya. Jadi seolah-olah kondisinya itu saling bertarung, ya, antara keimanan dan dorongan kemaksiatan dan dosa. Maka penyakit hati yang biasa merongrong itu adalah sifat sebuah kesombongan, dan ini bisa menimpa saja orang yang diberikan kelebihan ilmu akan sombong dengan ilmunya, potensi sombong dalam ilmunya. Yang diberikan rezeki dunia akan punya potensi untuk melakukan kesombongan dengan harta dunianya. Iri hati, ya, istilahnya itu bahagia melihat orang sedih melihat orang bahagia, gitu. Dan juga dengki, kebencian, cinta dunia, orientasi dunia, lupa akan tujuan keakhiratan, sibuk mengejar target-target dunia, tetapi untuk target akhirat biasa-biasa saja atau bahkan melupakannya. Inilah salah satu contoh dari hati yang sakit. Lalu yang ketiga adalah hati yang hidup. Hati yang hidup itu adalah hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan tertinggi seorang muslim. Jikalau konteksnya kita berbicara masalah hadis Jibril, hadis yang kedua dalam urutan hadis Arba'in Imam An-Nawawi, kan ada 3 istilah, kan. Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman. Setiap orang yang beriman pasti dia Islam, tetapi tidak setiap orang yang berislam itu dia iman, ya. Contohnya adalah
kaum munafikin di zaman Rasulullah. Mereka berikrar syahadat, tetapi dalam hatinya ada sebuah kebencian, kedengkian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah yang menjadi hal penting untuk kita pahami. Dan posisi yang paling tinggi itu kan ihsan. Ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Ini tingkatan yang paling tinggi. Inilah tingkatan hati yang hidup. Jikalau kita tarik ke hadis Jibril, tingkatan yang paling tinggi. Setiap orang yang ihsan, dia pasti beriman. Tapi tidak setiap yang beriman, ya, dia itu ihsan. Jadi tidak setiap orang beriman, dia bisa mencapai tingkatan ihsan. Nah, selanjutnya, sahabat yang berbahagia, hati yang hidup ini juga terjaga dari penyakit-penyakit hati yang tadi, ya, iri, dengki, hatinya itu zero dari berbagai penyakit hati. Dan yang selanjutnya adalah hati yang hidup ini adalah hati yang senantiasa terkoneksi hatinya itu dengan sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang hidup ini akan merasakan kelapangan, kedamaian, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak merasakan rasa takut dan bersedih hati, karena tingkatan ini adalah tingkatan yang tinggi. Pasti perjuangannya begitu luar biasa untuk menggapai tingkat hati yang hidup ini. Oleh karena itu Allah memberikan sebuah surprise, sebuah door prize bagi mereka yang mampu menapaki tingkat spiritualitas yang tinggi sampai ke tingkat ihsan, sampai ke tingkat hati yang benar-benar hidup. Maka Allah memberikan sebuah percikan-percikan kenikmatan surgawi dalam hati orang-orang yang hatinya itu hidup, yaitu tingkatan orang yang ihsan, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimman siwahu." Yaitu ada 3 golongan yang dimana 3 golongan ini akan merasakan sensasi manisnya iman, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin kita belum merasakan sampai ke tingkat manisnya iman, mungkin ya, karena masih belum berdosa, kemaksiatan, kelalaian dan lain sebagainya. Tapi di sini kita mendapati sebuah gambaran bahwa mereka yang orientasi kehidupannya itu mendahulukan keriduan Allah, hanya mencari wajah Allah, hanya mencari keriduan Allah, pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh Allah akan membalas balasan di dunia dengan ibadah yang begitu nikmat, keimanan yang begitu luar biasa, ya. Apalagi nanti balasannya di akhirat, yaitu mendapatkan kenikmatan abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah kita bisa memahami bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah yang disiksa bertubi-tubi, Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, dan sahabat yang lainnya yang dizalimi dengan penderitaan yang sungguh luar biasa, tetapi mereka tetap memegang kobaran api keimanan dalam jiwanya. Itu karena sudah merasakan, ya, manisnya iman, lezatnya ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di momen Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menseriuskan diri kita untuk menggapai tingkatan spiritualitas yang tinggi, yaitu menapaki tingkatan ihsan, menjadi pribadi yang hatinya senantiasa hidup sampai ajal menjemput kita. Demikian sahabat, semoga Allah memberikan keistiqomahan, taufik dan hidayahnya untuk kita, keluarga kita, keturunan kita sampai akhir hayat, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.